Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sistem pencernaan manusia. Apa sih pengertian dari sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah proses sekelompok organ dalam tubuh manusia untuk memecah dan mengolah makanan demi menyerap nutrisinya. Nutrisi yang didapat akan disalurkan ke seluruh tubuh untuk digunakan sebagai energi serta menjaga fungsi organ lainnya. Apa saja organ pencernaan itu? 1. Mulut. Mulut merupakan pintu gerbang saluran pencernaan manusia. Saat kita mengunyah, proses pencernaan makanan sebenarnya sudah dimulai. Saat masuk ke mulut, gerakan mengunyah akan mengubah makanan menjadi partikel yang lebih kecil. Di sebelahnya terdapat gambar mulut. Kedua, ada tenggorokan. Organ yang dalam bahasa medis disebut faring ini merupakan jalan yang digunakan makanan untuk menuju esofagus. Saat makanan yang sudah hancur masuk ke tenggorokan, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. 1. Makanan bisa melewati jalur yang tepat, yaitu esofagus, untuk menuju ke lambung. 2. Makanan masuk ke jalur nafas, yang akan membuat kita menjadi tersedak. Di sebelahnya terdapat gambar faring atau tenggorokan. Ketiga, esofagus. Esofagus adalah organ bagian dari sistem pencernaan dengan bentuk seperti tabung berotot yang letaknya membentang dari faring hingga ke lambung. Melalui suatu mekanisme gerakan meremas yang dinamakan gerakan peristaltik, esofagus akan mengantarkan makanan menuju ke lambung. Di sebelahnya terdapat gambar esofagus yang berwarna merah. Yang keempat ada lambung. Selain menyimpan makanan, lambung juga berperan dalam mencampur dan menghancurkan makanan menjadi bentuk yang lebih mudah diserap. Fungsi tersebut dilakukan enzim dan asam yang diproduksi lambung saat makanan menuju ke organ selanjutnya setelah lambung. Konsistensi atau bentuknya sudah menyerupai pasta atau cairan. Bisa dilihat di sampingnya terdapat gambar lambung. Selanjutnya, yang kelima, ada usus halus. Dari lambung, makanan menuju ke usus halus. Di usus halus dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, usus 12 jari atau duodenum. 2. Jejunum. 3. Ileum. Duodenum ini bertugas untuk terus memecah makanan dan terus mengolahnya. Di jejunum dan ileum berperan agar nutrisi yang ada pada makanan bisa diserap oleh tubuh. Nah, di usus kecil juga terdapat gerakan peristaltik yang akan menggerakkan makanan dan mencampurnya dengan zat-zat lain. Di sampingnya terdapat gambar duodenum, jejunum, dan ileum. Keenam, ada usus besar. Setelah itu, makanan akan menuju usus besar. Disinilah makanan yang masuk adalah sisa-sisa dari pencernaan dan akan dipindahkan menuju ke rektum, lalu ke anus. Namun, air yang terdapat di sisa-sisa tersebut akan dihilangkan, sehingga konsistensi atau bentukannya lebih padat. Sisa makanan tersebut akan terus berada di usus besar hingga ada gerakan yang memicu pengeluarannya dari rektum. Umumnya, sisa makanan membutuhkan waktu sekitar 36 jam untuk melewati usus besar. Di sebelahnya terdapat gambar usus besar. Selanjutnya ada rektum. Rektum merupakan sebuah ruangan yang menghubungkan usus besar dan anus. Fungsi organ pencernaan ini adalah untuk menerima sisa makanan yang sudah berubah menjadi feses dan menyimpannya. Saat ada feses masuk ke rektum, sensor yang berada di area tersebut akan mengirimkan pesan ke otak untuk menentukan feses tersebut perlu dikeluarkan atau tidak. Nah, di sebelahnya terdapat gambar rektum. Yang selanjutnya ada anus. Anus merupakan pintu terakhir dari sistem pencernaan manusia. Organ ini terdiri dari otot yang digunakan untuk menjaga dan menahan feses keluar dari rektum jika belum saatnya.
Selain itu, otot ini juga akan mencegah kita buang air besar secara spontan saat tidur. Di sebelahnya terdapat gambar anus dan bagian-bagiannya. Terus, selanjutnya, penyakit apa saja sih yang bisa menyerang sistem pencernaan? Nah, di sini terdapat beberapa penyakit yang bisa menyerang dari sistem pencernaan. Yang pertama ada diare. Diare adalah keadaan buang air besar yang terlalu sering sehingga mengakibatkan kekurangan cairan di dalam tubuh. Yang kedua, ada sembelit, yaitu keadaan di mana susah untuk buang air besar. Nah, di sini untuk mengatasinya kita dianjurkan untuk memakan makanan yang mengandung banyak serat. Ketiga, sakit mah ialah luka yang terjadi pada lapisan lambung. Nah, biasanya sakit mah ini disebabkan oleh banyaknya kita terlalu sering mengkonsumsi makanan yang bersifat asam, pedas, dan sebagainya. 4. Ada usus buntu. Terjadi jika lubang yang menghubungkan usus buntu dengan usus besar tersumbat. Cara menjaga kesehatan organ pencernaan adalah dengan makan makanan yang bergizi seperti yang mengandung serat, vitamin, lemak, protein, dan nutrisi-nutrisi lainnya yang dapat menjaga kesehatan organ pencernaan di dalam tubuh. Yang selanjutnya, berolahraga secara teratur. Dengan berolahraga, bergerak, beraktivitas, itu dapat juga membantu kesehatan organ sistem pencernaan manusia. Ketiga, mencukupi konsumsi air setiap hari. Dengan kita mengkonsumsi air yang cukup dalam setiap hari, itu akan membantu sistem kerja dari organ pencernaan manusia. Yang terakhir, makan sesuai jadwal. Dengan teraturnya jadwal makan, kita akan bisa mengontrol organ-organ pencernaan agar bisa bekerja dengan baik.